Salam saudara terkasih dalam Yesus, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Hari ini dalam 17 Agustus kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk menjadi menguatkan, menuntun, dan menghibur hati kita. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita diambil dari Matius 23 ayat 11. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, halak nam sumangap sian hamu akon gabe pangoloimun don. Dalam bahasa Indonesia, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih, di dalam Kristus Yesus ada sebuah tempat pelatihan pelayanan yang dilaksanakan di setiap tahunnya. Dalam pelatihan itu, setiap orang akan diganti untuk menjadi panitianya. Dan ketika mengikutinya di sebuah negara, ketika orang datang, maka mereka akan mengangkat tas, membimbing untuk menunjukkan di mana akomodasi, kemudian memberikan servis selama pelatihan dengan baik. Mungkin orang akan berpikir bahwa yang melakukan itu adalah orang biasa-biasa saja. Namun kenyataannya, ketika selesai acara perkenalanlah para panitia, ternyata mereka adalah merupakan pekerja-pekerja yang memiliki kelas, seperti menjadi direktur perusahaan atau CEO dan menjadi miliuner di negara itu. Para peserta akan menjadi terheran mengapa orang yang memiliki jabatan tinggi ini memberikan waktu untuk melayani orang-orang yang biasa-biasa saja. Kemudian mereka menjawab dengan kalimat, sepanjang hari, sepanjang tahun kami dilayani orang, namun dalam beberapa minggu ini kami menjadi melayani orang. Dengan demikian kami mengetahui bagaimana rasanya melayani itu. Ternyata dibutuhkan tekanan, dibutuhkan pengorbanan, dibutuhkan kesediaan di dalam hidup kita. Saudara terkasih, ketika kita mau melayani, sesungguhnya kita harus menyadari atas tugas pelayanan itu. Pada firman Tuhan kali ini dikatakan, siapa yang terbesar, dia harus menjadi pelayan. Artinya, ketika kita mau besar, yang biasanya adalah dilayani, harus turun ke bawah untuk memahami orang-orang yang kita layani. Sehingga ketika kita melakukan tugas itu adalah menjadi memenuhi kebutuhan orang yang di bawah kita, bukan menjadi memerintah orang-orang yang di bawah kita. Karena memang ketika dikatakan menjadi pelayan, kita harus menyadari bahwa ketika kita tinggi, pada saat itulah waktunya kita memberikan lebih banyak lagi kepada orang lain. Pada saat itulah kita memiliki otoritas untuk menjadi berdampak bagi orang-orang yang kita layani. Sehingga ketika seseorang itu sudah menjadi pelayan, sudah memiliki jabatan yang tinggi, dia tidak ditarik untuk dirinya. Jabatannya bukan untuk dirinya, tapi adalah untuk orang-orang di sekitarnya. Dengan keadaan ini, maka orang-orang yang di sekitar kita akan menjadi merasa dampak yang besar dari pelayanan yang kita lakukan. Itulah yang dikatakan Yesus pada firman Tuhan kali ini. Siapa yang terbesar, dia harus menjadi pelayan. Sehingga kehadiran kita adalah kehadiran yang berdampak, yang berpengaruh untuk menjadi menyemangati orang lain, untuk menjadi melayani dan memberikan pengaruh yang besar kepada orang lain. Dengan demikian,
Kita adalah menjadi orang yang tidak menyombongkan diri, tapi yang melihat jabatan itu sebagai wahana pelayanan di dalam hidup kita. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, sebagai orang percaya kita diingatkan, jabatanmu bukanlah untuk kesombonganmu, jabatanmu bukanlah untuk dirimu, tapi adalah untuk orang lain di sekitarmu. Dan saat engkau memiliki jabatan, pada saat itulah engkau merendahkan diri, sehingga dengan demikian orang merasakan dampak daripada kehadiran dan keputusan-keputusan yang engkau perbuat. Firman yang begitu indah menuntun kita untuk menjadi orang yang rendah hati, untuk menjadi orang yang peduli, untuk menjadi orang yang memahami orang-orang di sekitar kita, yang menjadikan jabatan kita sebagai tempat pelayanan kita, jabatan kita sebagai suatu yang berdampak bagi orang-orang di sekitar kita, bukan menjadi jabatan untuk diri kita, tapi untuk orang yang ada di sekitar kita. Biarlah firman ini menuntun kita, mengarahkan kita, mengingatkan kita untuk menyadari bahwa kita adalah untuk menjadi melayani. Mari hidup sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Bila firman Tuhan menjadi kekuatan dan semangat baru bagi hidup kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, menuntun kami, mengarahkan kami sebagai orang yang mengandalkan Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang melihat bahwa jabatan kami adalah untuk berdampak bagi orang di sekitar kami, bukan untuk diri kami, tapi untuk orang lain. Biarlah firman ini menjadi kekuatan, menjadi penuntun dan semangat baru bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap orang yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, dan setiap orang mengandalkan Tuhan. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.